Perkenalkan, nama saya Demerela Berupandia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks cerita sejarah, jenis-jenis teks cerita sejarah, struktur teks cerita sejarah, dan kaidah kebahasaan. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, yang kedua itu adalah jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah rekon faktual atau informasional. Yang kedua itu adalah rekon imajinatif, dan yang ketiga itu adalah rekon pribadi. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah rekon faktual atau informasional. Artinya itu cerita sejarah itu sifatnya harus fakta, tidak bisa ditambah-tambahi dan tidak bisa dikurang-kurangi. Semuanya harus bersifat fakta. Contohnya itu terjadinya gempa tsunami Aceh. Nah, yang kedua itu adalah rekon imajinatif. Rekon imajinatif ini bersifat imajinasi atau hayalan. Contohnya itu Candi Prambanan. Nah, yang ketiga itu adalah rekon pribadi. Ini menceritakan kisah hidup sendiri atau kisah hidup orang lain. Maka objek di dalam itu harus satu orang atau dua orang. Nah, yang ketiga itu adalah struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi itu merupakan pengungkapan peristiwa, konflik atau puncak terjadinya peristiwa. Yang kedua itu adalah konflik. Konflik itu resolusi atau koda. Nah, yang terakhir akan kita bahas itu adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah dibagi menjadi 6. Yang pertama itu adalah kalimat bermakna lampau. Contohnya itu kemarin, telah, kala itu, 2 hari yang lalu. Nah, yang kedua itu menggunakan konjungsi temporal. Contohnya itu sebelum, sejak, suasana, selanjutnya, dan ketika. Yang ketiga itu menggunakan kata kerja material. Contohnya itu menyapu, memasak, mendirikan, dan memutuskan. Yang keempat itu adalah menggunakan kata kerja mental. Contohnya itu mengingatkan, mengharapkan, merasakan. Yang kelima itu menggunakan kalimat tidak langsung. Contohnya itu menyatakan bahwa. Yang keenam itu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh temporal.